Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kehidupan kita sebagai sunnah takdir Allah Subhanahu wa taala yang silih berganti antara satu generasi dengan generasi yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir, "Falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila." Karena sunnatullah Subhanahu wa taala ini, takdir Allah Subhanahu wa taala ini enggak ada yang bisa ganti. Kalau sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala seperti itu, maka enggak akan bisa diganti oleh Allah Subhanahu oleh siapapun. Dan juga enggak bisa dipalingkan takdir tersebut. Dan kita sebagai umat manusia, kita akan mengetahui salah satu bagaimana keadaan manusia dari keadaan sebelumnya. Karena tidak akan jauh kita dengan keadaan sebelum kita. Bagaimana keadaan mereka, maka kita seperti keadaan kita pada hari ini. Ketika kita pengen maju, kita harus lihat bagaimana keadaan mereka maju. Ketika seandainya kita pengen mundur, misalkan bahasanya, kita pengen hancur, maka lihat bagaimana kehancuran mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan falan tajida li sunnatillahi tabdila. Inilah sunnatullah Subhanahu wa taala yang sangat menakjubkan. Maka kalau kita lihat bagaimana kisah-kisah yang ada dari Nabi Adam alaihi salatu wasalam nanti sampai akhir zaman, itu tidak akan jauh dari rules atau jalan yang seperti itu. Kalau kita mau sukses, kalau kita mau baik, maka kita lihat bagaimana baiknya, selamatnya kaum Nabi Nuh misalkan. Yang beriman kepada Nabi Nuh. Dan kalau seandainya kita pengen hancur, maka lihat bagaimana kaum Nabi Nuh yang tidak beriman kepada Nabi Nuh. Begitu juga nanti dengan sunnah sirah Rasulullah SAW. Ketika kita pengen jaya, maka lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW jaya. Nah, salah satu yang kita sangat dekat dengan kehidupan kita adalah sunnahnya atau kejadiannya, takdirnya Allah Subhanahu wa taala berikan di Andalus. Kenapa di Andalus? Karena Andalus ini sedikit berbeda dengan yang lain. Apa perbedaan Andalus? Karena di Andalus itu banyak di kejadian di negeri tersebut ada banyak kebaikan dan juga ada keburukan dan ada pengkhianatan dan bahkan nanti mungkin ada tidak pedulinya raja ketika itu kepada rakyat. Mereka memikirkan diri mereka sendiri. Dan kemudian diganti lagi nanti. Ada imam yang berani untuk menegur mereka semuanya untuk kembali. Ada imam yang menegur mereka untuk kembali, untuk bersatu kembali dalam satu kesatuan kaum muslimin yang ada di Andalus. Makanya itu berubah-berubah, Masya Allah. Makanya ini kisah sejarah yang sangat unik. Sejarah yang sangat unik, berbeda dengan sejarah yang lain. Jadi kalau sejarah yang lain biasanya itu kalau sudah rusak, terus rusak gitu. Nah kalau di Andalus enggak. Ketika dia sudah hancur, misalnya lagi rusak, pemerintahannya rusak misalkan, atau ada beberapa aspek masyarakatnya rusak, nanti ada ulama yang akan mentasfiyah mereka kembali. Ketika ada raja yang kurang peduli dengan rakyat, maka nanti datang raja setelahnya peduli dengan rakyat. Nanti maka ada Abdurrahman An-Nasir. Maka nanti ada Abdurrahman Ibn Abdullah Al-Ghafiqi. Kemudian nanti ada Abdurrahman Ad-Dakhil. 3 Abdurrahman yang hebat ya. Yang dimana 3 ini memperbaiki keadaan orang-orang di Andalus. Yang setelahnya itu mulai ada perubahan. Yang bahkan kalau nanti kata Syekh Raghib hafizahullah ta'ala di dalam kitab beliau ya Sirah Andalus, maka beliau menyebutkan ketika Abdurrahman Ad-Dakhil masuk ke kota Andalus, karena beliau nggak masuk dari awal ya. Andalus kan dibuka di tahun 92 Hijriah. Beliau itu masuk setelah Bani Umayyah hancur. Maksudnya diserang oleh Abbasiyah, maka beliau itu baru mulai masuk nanti ke Andalus. Maka beliau sampai berkata apa? Bahkan sampai berkata butuh mukjizat, bahasa beliau. Butuh mukjizat ukhra, mukjizat yang lain untuk bisa menyelamatkan kota Andalus. Bahkan sampai disebutkan oleh para muarikhin, laula Abdurrahman Ad-Dakhil lantaha Andalus. Kalau seandainya bukan karena Abdurrahman Ad-Dakhil ini masuk ke kota Andalus,
ke negeri Andalus, maka Andalus sudah berhenti. Kehidupan di Andalus berhenti. Islam di Andalus sudah hancur. Karena apa? Karena ketika sebelum masuknya Abdurrahman Ad-Dakhil ini, sudah berubah keadaan kaum muslimin yang ada di dalam. Maka masuklah Abdurrahman Ad-Dakhil, kemudian merubah mereka, mengembalikan mereka kepada sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini ajibnya sirah Andalus. Ajibnya sirah Andalus yang berbeda dengan sirah yang lain. Dan juga kita lihat bagaimana kemajuan hadarah Islamiyah di Andalus begitu menakjubkan. Bagaimana Islam di sana mau ilmu agamanya, di sana ada para ulama-ulama besar seperti Baqi bin Makhlad, kemudian ada Ibnu Hazm, nanti juga ada ulama-ulama yang lain dari Andalus yang begitu hebat mereka, ada dari tafsir Qurtubi nanti, dan juga Baqi bin Makhlad juga punya tafsir, dan juga punya hadis, ulama hadis, dan juga ada beberapa ulama-ulama yang lain, ulama lughah seperti Abbas bin Firnas, dan ulama-ulama yang lain yang ada di Andalus. Dari sisi ulama mereka punya negeri ini. Kemudian bukan hanya sisi ulama din, tapi mereka juga punya ulama-ulama yang bukan din, atau disebutnya ulama ilmu hayati, jadi ilmu dunia atau ilmu kehidupan. Kedokteran, paling hebat. Paling hebat. Nanti kita akan bacakan bagaimana suratnya seorang raja Inggris dan sekitarnya yang minta kepada Hisham Asani atau Hisham Asalis untuk memasukkan keponakannya masuk ke sekolah kedokterannya Muslim yang ada di Andalus. Begitu menakjubkan, karena kesehatan kedokteran di Andalus maju. Sampai mereka tuh minta datang belajar datang ke tempat Muslim untuk mendapatkan sesuatu yang menakjubkan dari ilmu kedokteran. Kemudian dari ilmu melaksanakan pertanian, masya Allah, kita punya Baitur, masya Allah, beliau permasalahan pertanian hebat. Kemudian kita permasalahan kedokteran juga ada Ibnu Zahrawan, masalah namanya, itu dokter bedah dunia. Sampai detik ini alat-alat bedah untuk ngebedah pisaunya kah atau yang lainnya itu masih pakai punya beliau sampai detik ini. Maka kalau seandainya beliau ketika itu menghak patenkan hak itu, wah, beliau jadi orang terkaya di dunia. Kalah, misalkan kita misalnya Elon Musk kalah dah, ataupun siapapun kalah semua. Karena apa? Semua alat bedah yang ada itu menggunakan prinsip dan bahkan gambarnya seperti punya beliau. Ini begitu menakjubkan yang dipunyai oleh Andalus. Yang dipunyai oleh Andalus. Dan juga nanti dari sisi kota, masya Allah itu sangat indah. Di sana juga ada Qasrul Hamra, ada kastil merah biasanya gitu. Dan nanti juga ada Qantarah di Kurtuba yang dibangun di zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Itu juga sangat menakjubkan, Qantarah yang sangat hebat. Qantarah ini jembatan yang begitu menakjubkan, besar, yang dulu cuman hanya dibikin oleh orang Andalus kecil, tapi ini dibuat besar, sangat besar, dan sangat menakjubkan ketika itu, yang membuat orang-orang Eropa sangat terbelalak matanya mereka dengan melihat Qantarah atau jembatan yang dibuat oleh kaum muslimin di Kurtuba. Ini dari sisi untuk infrastruktur pun, wah hebat, terkenal mereka. Mereka terkenal. Kedokteran mereka terkenal. Kemudian bahkan dari permasalahan ilmu mungkin kimia ataupun fisika, ya kimia terutama, itu ada Abbas bin Firnas. Ada Abbas bin Firnas, masya Allah, Abbas bin Firnas, penemuan beliau sangat banyak. Sangat banyak. Salah satu penemuan beliau itu mengekstrak dari tumbuhan menjadi sebuah air, zair. Mungkin yang kita kayak tape diekstrak jadi alkohol. Nah, itu yang pertama kali namun itu Abbas bin Firnas. Yang ketika beliau mengeluarkan, sebagian para ulama atau rakyat Andalus itu sangat terheran dan sampai menuduh Abbas bin Firnas dukun. Kok bisa mengeluarkan hal ini? Nah, bisa mengeluarkan seperti ini, zat ini. Yang dimana mereka itu nggak kebayang bahwa itu terjadi dan itu ada. Dan itu ada. Dan bahkan Abbas bin Firnas juga kalau kita mau lihat, beliau termasuk orang pertama yang menerbangkan dirinya.
Jadi bukan dua orang bersaudara itu, bukan. Yang pertama kali adalah Abbas bin Firnas. Nanti yang akan beliau kumpulkan manusia di dekat menara, dan katanya menaranya itu dekat dengan Masjid Qurtubah. Nanti akan terbang beliau di sana. Itu yang pertamanya. Kemudian nanti yang keduanya lebih tinggi, karena beliau dua kali terbang ya, mempraktekkan di depan manusia. Sama kali Abbas bin Firnas. Beliau terinspirasi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk untuk memerintahkan kita melihat burung. Maka beliau menemukan. Dan kemudian yang paling sangat dan amat bermanfaat bagi kita, dan ini manfaatnya merata, apa? Abbas bin Firnas menemukan pulpen. Abbas bin Firnas itu yang menemukan pulpen. Dulu pulpen kan, colok, tulis. Ambil tinta, tulis lagi, habis. Tinta, habis. Pulpen sekarang, itu kan turun. Sendiri, kita nulis. Pertama kali yang menemukan itu adalah Abbas bin Firnas. Jadi orang-orang sekarang yang bisa menulis dengan baik, maka kenal Abbas bin Firnas pahalanya. Karena beliau menemukan itu. Jadi ilmu hadarah, ilmu punya Andalus. Sama juga nanti di apa istilahnya, Baghdad juga ada Baitul Hikmah. Nanti di sana juga ada Baitul Hikmah. Tapi terkenalnya, salah satu yang terkenal juga ada di negeri Andalus. Negeri Andalus. Kemudian juga nanti kita bagaimana Madinatul Zahra yang sangat menakjubkan indahnya gitu kan. Ini juga semua ada di negeri Andalus, yang Andalusia yang ada. Kemudian juga nanti kita mengetahui bagaimana Abdurrahman Ad-Dakhil tadi yang kita katakan. Kemudian kita akan tahu bagaimana Abdurrahman An-Nasir. Kemudian kita akan tahu bagaimana Abdurrahman Ibni Abdullah Al-Mughafiqi. Nah, karena beliau ini semua ini ada Abdurrahman, kita harus tahu nanti tiga Abdurrahman yang sangat menakjubkan di kota Andalus. Ya insya Allah tiga-tiganya kita akan sebutkan. Dan yang paling penting dari itu semua adalah Al-Batal Al-Akbar adalah Musa ibn Nusair. Musa ibn Nusair. Yang dimana seluruh fadilah, keutamaan yang ada di kota Andalus semuanya akan kembali kepada Musa ibn Nusair dan juga kepada ajudannya ataupun kepada panglimanya yaitu Tariq ibn Ziyad. Jadi apapun nanti Abbas tadi misalkan ataupun Ibnu Hazm atau Baqi ibn Makhlad ataupun Zahrawan ataupun Ibnu Baitur ataupun yang lain-lainnya semua kembali kepada Musa ibn Nusair. Kenapa? Karena Musa ibn Nusair yang membuka kota Andalus. Yang memasukkan Islam kepada negeri Andalus. Yang nanti bersama dengan Tariq ibn Ziyad. Ini yang sangat menakjubkan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Musa ibn Nusair. Maka sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana dengan Andalus, maka kita harus tahu dengan Musa ibn Nusair. Karena beliaulah orang yang pertama kali memikirkan bagaimana caranya membuka kota Andalus. Karena di zaman beliau, ketika beliau pengen membuka kota Andalus, maka beliau bersurat kepada khalifah. Ketika itu Khalifah Al-Walid. Al-Walid ketika itu menolak secara halus permintaan Musa ibn Nusair. Karena alasannya Andalus ini ada di seberang lautan. Dan kaum muslimin nggak pernah perang di laut ya gitu, kecuali dua perang, Kubrus dengan Zatul Sawari. Cuma hanya dua. Nah maka takutnya Al-Walid, kita kalau misalnya perang di lautan lewat laut, kita kalah. Karena kita nggak biasa perang lewat laut. Dan perang lewat laut itu yang biasa adalah orang Rum. Rum ketika itu biasa kadang diitlakkan, kalau kata Syekh Tariq Suwaidan, beliau mengatakan bahwa Rum dulu diitlakkan kepada seluruh Eropa. Jadi kalau kita katakan berarti dari Andalus, dari Spanyol, Portugal sampai ke ke Turki, ke Italia. Kan lingkaran gitu ya, ke atas. Nanti gitu. Semuanya itu, maka disebutnya itu Rum. Walaupun kalau Rum aslinya ya di Italia buat Katolik, kalau untuk Ortodoks ya di Turki. Buat Ortodoks di Turki, di Konstantin. Di Konstantinopel itu Ortodoks. Tapi Andalus juga beragama Nasrani. Nasrani Katolik. Nasrani Katolik. Maka di sana
Walid rahimahullah taala, Walid bin Abdul Malik itu merasa ragu dengan untuk menyerang lewat lautan. Maka beliau menahan Musa bin Nusair asalnya untuk bisa perang lewat laut. Tapi Musa bin Nusair begitu hebatnya, begitu menakjubkan, beliau berani karena apa? Salah satunya karena kebaikan yang diberikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kok nyambung ke Muawiyah bin Abi Sufyan? Ya karena Muawiyah bin Abi Sufyan inilah yang mendidik Musa bin Nusair. Jadi awal pertama kali kenapa Musa bin Nusair bisa ada di rumahnya Muawiyah? Karena ayahnya Nusair itu masuk Islam di tangannya Khalid bin Walid, kemudian diambil oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah mengambil Nusair, kemudian mendidik Nusair di rumahnya, dan akhirnya Nusair ini dijadikan salah satu pimpinan penjaga Muawiyah. Jadi punya apa istilahnya Ra'isul Haris. Jadi beliau pemimpin penjaga ketika itu pasukannya Muawiyah. Pasukannya Muawiyah. Maka ketika beliau hidup di tengah kehidupan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulia Muawiyah, kemudian beliau juga hidup dengan jihad karena Muawiyah juga berjihad di sana di Syam, menjaga kota Syam. Kemudian juga akhirnya Musa ibn Nusair ini hiduplah dengan ketaatan yang sangat baik. Awalnya ayahnya Nusair itu seorang, kalau kita katakan pendeta, bukan sih, karena masih muda, tapi termasuk orang-orang ubat Katolik, ubat orang-orang Nasrani. Beliau itu termasuk orang yang senantiasa di gereja. Kemudian dia masuk Islam, maka beliau lepas itu dan menjadilah Muslim yang baik. Bahkan anaknya nanti yang sangat menakjubkan, ketika terjadi perselisihan antara Muawiyah dengan Ali, Musa bin Nusair ini, ketika perselisihan antara Muawiyah dengan Ali, dan Musa bin Nusair itu dididik oleh Muawiyah, tiba-tiba ketika itu Musa bin Nusair ditunjuk sebagai pimpinan pasukannya Muawiyah. Tapi Musa bin Nusair berkata, saya tidak mau ikut perang dengan Ali. Maka Muawiyah ketika itu kaget. Engkau tidak bersyukur denganku. Aku didik engkau, aku hidupkan engkau di sini, aku ajarkan kepada engkau masalah jihad, permasalahan peperangan dan permasalahan yang lainnya. Ketika kita sedang mau perang dengan yang lain, engkau tidak mau. Maka beliau berkata, tidak mungkin aku bisa bersyukur kepada seseorang yang jauh, kepada zat yang jauh lebih hak aku syukuri dia. Maka Muawiyah kaget lagi. Berarti ada orang yang lebih aula bisyukrika. Ada orang yang lebih utama untuk mendapatkan syukurmu, sedangkan aku orang yang paling berjasa untukmu. Maka jawabannya na'am. Siapa itu? Maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mendengar tersebut, langsung Muawiyah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum menerima apa yang dikatakan oleh Musa bin Nusair, dan Musa bin Nusair walaupun sebagai ketua kelompoknya, ketua pasukannya, maka Musa bin Nusair tidak ikut perang melawan Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Maka Musa mundur dan Muawiyah mengiyakan ataupun mensilahkan karena alasan yang diberikan oleh Musa bin Nusair adalah alasan yang sangat kuat dan sangat besar menurut Muawiyah. Maka Musa bin Nusair tidak ikut perang. Lihat, bagaikan, bayangkan. Kalau bukan karena din yang sudah menancap pada dadanya, Musa bin Nusair tidak akan mungkin berkata demikian. Mana berani orang yang sudah didik dia, orang yang sudah kasih makan ke dia, sudah mengajarkan kepada dia, dan memberikan kehidupan dunia lah bahasa kita kepada dia, tiba-tiba ketika dia membutuhkan bantuan kita, dan bahkan dia ini, Musa ibn Nusair ini memiliki kedudukan dalam pasukannya, tapi malah mundur. Alasannya apa? Tidak mau melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini kepemberanian, keimanan yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Musa ibn Nusair, yang tidak dimiliki yang lain. Masya Allah. Maka akhirnya Musa tidak ikut perang bersama Ali bin Abi Thalib, dan akhirnya terjadilah pertikaian antara Muawiyah dengan Ali di perang Siffin. Kita nggak akan bahas itu. Tapi akhirnya Musa bin Nusair tidak ikut fitnah tersebut. Musa bin Nusair tidak ikut fitnah tersebut. Ini adalah batal yang azim, batal yang akbar, batal yang paling besar, ataupun panglima paling besar Andalus, Musa ibn Nusair rahimahullah ta'ala. Dan beliau setelah selesai perang antara Muawiyah dengan Ali, maka nanti Muawiyah menjadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib. Maka setelah Ali bin Abi Thalib, maka terjadilah perselisihan
di sana setelah meninggalnya Muawiyah antara Abdullah bin Zubair dengan Yazid ataupun dengan raja setelahnya. Karena Abdullah bin Zubair itu diangkat oleh orang-orang yang ada di kota Hijaz menjadi khalifah. Dan Masya Allah, menakjubkan kembali Musa ibn Nusair rahimahullah ta'ala malah masuk ke barisannya Abdullah bin Zubair, bukan malah masuk ke barisan Muawiyah. Bukan masuk ke dalam barisannya Muawiyah. Masya Allah. Ketika itu beliau merasa memandang ijtihad bahwa Abdullah bin Zubair lah yang berhak ketika itu menjadi khalifah. Menjadi khalifah. Maka beliau dukunglah Abdullah bin Zubair, dan terjadilah peperangan antara Abdullah bin Zubair dengan Hajjaj nanti kan. Kemudian kalah Abdullah bin Zubair dan Musa bin Nusair itu selamat dan dibawalah oleh Abdul Aziz ini Ibnu Abdul Malik kalau salah, atau Abdul Aziz bin Marwan, lupa, dibawa ke Mesir. Dibawa ke Mesir, dan Masya Allah, karena emang beliau itu pikiran cuma hanya din. Beliau tidak membela sesuatu karena dengan hawa nafsu beliau, Musa ibn Nusair. Maka ketika di Mesir, beliau diselamatkan sendiri oleh orang Muawiyah, oleh orang Umayyah, dan masuk ke Mesir, dan bahkan ketika sudah masuk Mesir, malah beliau diberikan sebuah kedudukan yang sangat menakjubkan, menjadi pemimpin kota-kota yang ada di Afrika. Masya Allah. Karena orang-orang Umayyah melihat Musa ibn Nusair ketika membela Abdullah ibn Zubair ketika itu, ataupun tidak mau ikut perang dengan Ali bin Abi Thalib karena alasan syar'i. Dan itu ijtihadnya beliau. Maka Umayyah ketika itu, Bani Umayyah pun tidak memandang itu ada sebuah pembangkangan, pengkhianatan yang dilakukan oleh Musa ibn Nusair. Maka akhirnya Musa ibn Nusair pun tetap diberikan keutamaan untuk bisa memimpin kota-kota yang ada di Afrika. Kota-kota yang ada di Afrika ini Musa ibn Nusair. Bayangkan, Masya Allah. Karena beliau cuma hanya memikirkan bagaimana bisa memajukan Islam. Beliau tidak memikirkan bagaimana bisa memajukan kelompoknya atau memajukan yang lain, tapi Islam yang dia akan bela. Ketika beliau sudah menjadi amir, ketika dikatakan Amirul Afriki dan juga nanti Andalus, maka ketika itu barulah beliau memikirkan nanti bagaimana membuka kota Afrika yang sudah ada pemberontakan terjadi di sana. Karena Afrika ini dibuka dengan cara yang sangat cepat oleh Uqbah ibn Nafi'. Dan Uqbah ibn Nafi' rahimahullah ta'ala ini juga orang yang saleh, yang baik. Beliau membuka tapi tidak memikirkan belakangnya. Makanya nanti ketika beliau meninggal, Uqbah ibn Nafi' dibunuh oleh kaum barbar, maka Musa ibn Nusair langsung berkata apa? Rahimallahu Uqbah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Uqbah, intaliq wa la tahmil dhahrahu. Dia berkata, dia perang, dia maju ke depan, tapi dia tidak memikirkan bagaimana pundaknya. Bayangkan nih. Kenapa? Karena beliau serang, langsung lanjut lagi ke kota selanjutnya. Sampai masuk ke kota Maroko, beliau ketika itu selesai perang mau pulang. Ketika baru mau pulang, taunya barbar dari Tunis ketika itu malah menjegat Uqbah ibn Nafi' dan bahkan membunuh Uqbah ibn Nafi' ketika itu. Maka karena apa? Karena Uqbah terlalu cepat bukanya. Tidak mengokohkan. Maka ini beda nanti dengan Musa ibn Nusair. Dia ketika membuka fath summa yastaqir. Dia ketika membuka kemudian dia menguatkan di situ. Buka lagi kota selanjutnya, maka dia akan kuatkan dulu kota itu dengan Islam, maka baru kota selanjutnya, dan baru kota selanjutnya. Masya Allah, ini bedanya antara Musa ibn Nusair dengan Uqbah ibn Nafi'. Kalau Uqbah ibn Nafi' langsung buru-buru. Setelah saya buka kota A, langsung ke kota B, kota C, D, E, F, G. Maka setahun itu Afrika atas semuanya sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Tetapi karena iman Islam dan belum masuk kepada hati-hati mereka, maka mereka itu cuma hanya berkhianat, cuma hanya beralasan mau bayar jizyah kah misalkan, ataupun mereka kalah,
tapi mereka menyiapkan pasukan untuk menjegal pasukannya Uqbah bin Nafi' setelahnya. Maka akhirnya Uqbah bin Nafi' meninggal dunia dan beliau ketika itu sangat sedih ya, Musa bin Nusair dengan meninggalnya Uqbah bin Nafi', tapi itu sudah terjadi, maka beliau menjadikan sebuah pembelajaran yang sangat baik bahwa tidaklah kita akan maju satu kota ke kota selanjutnya kecuali apa? Menjaga pundak kita di belakang. Maka begitulah ketika beliau menjadi seorang amir di Afrika, maka beliau membuka kota demi kota di Afrika dan beliau membuka dengan waktu yang cukup lama, hampir 6 tahunan lebih. Buka satu kota, berhenti, ngambil tabiin, taruh tabiin situ. Dia ambil ulama-ulama yang ada di Hijaz, misalkan, atau ulama yang ada di Arab, kemudian taruh di sana untuk ajarkan Islam kepada mereka. Sudah selesai, sudah mulai kokoh, baru buka lagi kota selanjutnya. Udah kokoh lagi, mulai lanjut kota selanjutnya, terus sampai hampir seluruh Afrika bagian apa itu atas ya, utara berarti ya. Bagian utara semuanya hampir masuk kecuali 2 kota, Tonja dengan Sabta. Tonja dengan Sabta. Maka 2 kota ini belum dikuasai. Nah, maka ketika Tonja dengan Sabta ini belum masuk, maka Musa bin Nusair itu bermarkas di Tunisia. Bermarkas di Tunisia. Maka ketika masuk di Tunisia, beliau memikirkan bagaimana caranya untuk bisa membuka 2 kota ini. Karena bahaya. Karena beliau itu termasuk orang yang sangat teliti, sangat telaten. Kok nggak mungkin kita bisa buka kota selanjutnya kecuali ini sudah aman. Nah, ketika 2 kota ini dibiarkan, takutnya 2 kota ini adalah pintu kehancurannya orang-orang di Afrika. Maka memikirkan bagaimana caranya bisa selamat orang-orang yang ada di Afrika. Tetapi yang dipikirkan juga oleh Musa bin Nusair ketika itu adalah pasukan yang dimiliki oleh kaum muslimin yang dipegang oleh Musa bin Nusair. Karena jumlah mereka sedikit. Kenapa jumlah mereka sedikit, nggak banyak? Karena ketika Musa ibn Nusair rahimahullah ta'ala membuka kota di Afrika, ya nanti akan dilanjutkan setelah itu ke Andalus, hanya dengan pasukan yang sangat sedikit. Karena Umayyah, ketika itu kerajaan Umayyah, Al-Walid ibn Abi Marwan, Al-Walid ibn Abdul Malik, ini sedang membuka beberapa kota yang lain. Ada yang membuka daerah ke bawah, ke arah Yaman. Ada yang membuka ke arah ke kanan dari Jazirah Arab, hampir ke sini nanti. Kemudian nanti ada yang ke atas, ke Turki, supaya membuka Konstantin. Maka ini ada beberapa cabang, dan itu membutuhkan pasukan. Maka cabangnya itu sudah diberikan ke sana. Maka untuk cabang yang ada di Afrika itu sedikit. Apalagi model beliau buka satu kota, belum selesai kota tersebut jadi muslim, maka beliau tidak lanjut ke kota selanjutnya. Nah, ketika beliau lanjut ke kota selanjutnya, dan beliau itu meninggalkan beberapa pasukan untuk menjaga kota itu. Setelah ulama juga yang ditaruh tadi kita katakan, maka beliau juga meninggalkan beberapa pasukan supaya apa? Menjaga kota itu supaya aman. Maka beliau berpikir bagaimana caranya untuk bisa membuka kota-kota yang lainnya. Apalagi ketika itu beliau juga melihat ada peluang untuk buka kota Andalus. Nah, karena apa? Kenapa beliau berpikir untuk membuka kota Andalus? Salah satunya karena omongannya Uqbah ibn Nafi'. Karena Uqbah ibn Nafi' ketika beliau sudah membuka kota-kota yang ada di Afrika, atau negara-negara kalau sekarang ya, negara-negara yang ada di Afrika, maka beliau berpikir kalaulah ada orang-orang yang tidak menyembah Allah di balik lautan ini, saya akan datangi. Karena tujuannya kaum muslimin ketika itu bukan cuma perang, tujuannya bukan hanya menumpahkan darah, tapi menunjukkan apa? Untuk meninggalkan sesembahan kepada selain Allah dan menuju kepada menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dipikirkan oleh Uqbah. Dan itu juga yang dipikirkan oleh Musa bin Nusair. Maka ketika mendapatkan mereka demikian, maka ini membuat Musa ya kasihan mereka. Apalagi nanti ada alasan yang lainnya. Ada alasan yang lainnya kenapa juga Andalus ini harus dibuka. Ada alasan yang lainnya kenapa Andalus juga harus dibuka. Maka memikirkan bagaimana caranya. Maka beliau berpikirlah untuk bisa memberikan pembelajaran kepada suku yang kuat ketika itu. Suku apa yang kuat ada di Afrika? Ada suku Barbar.
suku Barbar. Nanti suku Barbar inilah yang akan bergerak untuk membuka kota Andalus. Suku Barbar ini akan bergerak untuk membuka kota Andalus. Yang sebelumnya suku Barbar ini membunuh Uqbah ibn Nafi'. Tapi pembunuh Uqbah ibn Nafi' sudah diberantas oleh Musa ibn Nusair. Sudah diberantas oleh Musa ibn Nusair. Karena Musa ibn Nusair juga ingin membalas atau mengkisos orang-orang yang telah membunuh Uqbah ibn Nafi'. Pengkhianatan yang mereka lakukan, yang awalnya mereka sudah kalah, sudah mereka bayar, sudah harusnya tunduk, taunya malah mereka berontak dan bahkan membunuh panglima yang mereka punya, yaitu adalah Uqbah ibn Nafi'. Uqbah ibn Nafi'. Dan akhirnya berpikirlah bagaimana untuk bisa memberikan pelajaran kepada orang-orang barbar, maka diberikanlah hari-hari khusus atau waktu-waktu khusus di mana para ulama tabi'in yang lainnya diberikan untuk mengajarkan orang-orang barbar. Untuk mengajar orang-orang barbar. Dan juga Musa ibn Nusair memberikan pembelajaran kepada mereka. Karena Musa ibn Nusair juga bukan hanya sekedar panglima perang, tapi beliau juga penghafal Al-Qur'anul Karim. Beliau juga alim. Maka ketika barbar mulai berubah sedikit demi sedikit, maka melihatlah sebuah titik terang bagi Musa ibn Nusair. Maka alhamdulillah barbar sudah masuk ke Islam dan pegang teguh kepada Islam, maka ini sebuah pertanda yang baik untuk bisa mengambil tonjah dan juga mengambil sabta. Mengambil sabta. Maka akhirnya setelah masuk Islam dan beliau melihat ada sosok yang sangat kuat ketika itu, sosok yang sangat hebat dari orang-orang barbar yang kita kenal dengan Tariq ibn Ziyad, maka diangkatlah Tariq ibn Ziyad sebagai ketua kelompok barbar. Yang nanti setelah mereka sudah siap, diutuslah oleh Musa ibn Nusair untuk menguasai Tonjah. Maka akhirnya Tariq ibn Ziyad dengan orang-orang barbar keluarlah untuk menguasai Tonjah. Maka alhamdulillah dengan beberapa saat setelah dikepung, Tonjah itu kalah di tangannya Tariq ibn Ziyad. Dan akhirnya dikuasai oleh Tariq ibn Ziyad, dan akhirnya Musa ibn Nusair memerintahkan kepada Tariq ibn Ziyad untuk menjadi gubernur Tonjah. Untuk menjadi gubernur Tonjah. Maka jadilah gubernur Tonjah ketika itu Tariq ibn Ziyad. Dan sambil memerintahkan juga untuk membuka sabta. Tapi, Masya Allah, dengan kekuatan sabta, Tariq ketika itu dengan Musa ibn Nusair tidak sanggup untuk melawan sabta. Karena sabta, walaupun daerahnya nggak terlalu luas, tapi pertahanan mereka jauh lebih besar daripada pertahanan kaum muslimin. Maka nggak bisa membuka kota sabta. Dan kota sabta pun nggak dibuka oleh kaum muslimin. Karena saking kuatnya. Dan kemudian ketika itu terjadilah sebuah hadas yang azim, sebuah kejadian yang sangat besar yang membuat Musa ibn Nusair harus masuk ke Andalus. Harus masuk ke Andalus. Tapi sebelum masuknya Musa ibn Nusair ke Andalus, tapi Musa ibn Nusair rahimahullah ta'ala sangat beradab dengan khalifah ketika itu, karena beliau juga memikir bahwa beliau walaupun di sana menjadi amir orang-orang di Afrika, tapi beliau memiliki amir yang lebih tinggi, yaitu adalah Al-Walid ibn Abdul Malik. Maka beliau bersurat kepada Walid untuk ingin meminta izin membuka kota Andalus. Tapi ketika itu Al-Walid sedikit menolak. Kalau dari segi bahasa yang kita akan lihat, menolak, karena beliau, gimana cara engkau bisa melalui perang dari lautan, sedangkan kita tidak terkenal dengan pasukan lautnya. Kemudian engkau juga nggak tahu bagaimana geografi yang ada di Andalus. Gimana ceritanya engkau bisa masuk ke kota Andalus, membuka kota Andalus. Tetapi setelah dikirim surat seperti itu oleh Al-Walid balasannya, maka Musa bin Nusair mengumpulkan informasi dan akhirnya tahulah bahwa jarak antara Sabta ataupun Tonja dengan Gibraltar, kalau bahasa kita sekarang, ataupun Jabal Tariq nanti, itu cuma hanya jarak yang sangat dikit, pendek, sekitar 15 kilo saja. Maka beliau berkata, ini bukan laut yang panjang. Bersurat kembali kepada Walid Ibn Abdul Malik, ini bukan laut yang sangat panjang, laut yang pendek, yang bisa kita tempuh dengan jarak yang lebih singkat. Karena takutnya Al-Walid ini jaraknya yang jauh, kita nggak biasa perang laut. Takutnya kalah. Takutnya apa? Membunuh kaum muslimin.
Lihat bagaimana Al-Walid itu memikirkan hal tersebut. Dan perkataan itulah yang ditulis nanti kepada Musa bin Nusair. Aku tidak mau membuat sia-sia kaum muslimin yang ada. Maka beliau takut hal itu terjadi, maka beliau meminta, memastikan. Kemudian kalaupun engkau benar pengen juga buka balasannya, nanti setelah itu balasannya, kalau engkau juga pengen buka Andalus, ya maka harus ada beberapa pasukan yang masuk dulu ke Andalus, melihat bagaimana keadaan di sana. Ya nanti akan ditunjuk oleh Musa ibn Nusair adalah Tarif ibn Malik. Maka Tarif ibn Malik inilah orang pertama yang masuk ke kota Andalus. Maka orang pertama yang menginjakkan tanah Andalus dari kaum muslimin. Tarif ibni Malik. Dan kata Syekh Tariq Suwaidan, beliau berkatakan bahwa ada juga negeri yang diinjak oleh Tarif ini, jadi nama sekarang juga tetap Tarif. Tapi anak belum nyari ya. Apakah benar itu juga sampai sekarang detik ini tetap namanya Tarif, nama daerahnya namanya Tarif atau belum atau sudah diganti. Tapi itulah yang dikatakan oleh Syekh Tariq hafizahullah taala, bahwa negeri tersebut diberikan nama Tarif sebagaimana Jabal yang juga tidak dikenal dengan Jabal Tariq kecuali setelah Tariq masuk, maka sampai sekarang pun terkenal dengan gunungnya Montai Tariq ataupun Jabal Tariq. Untuk Jabal Tariq. Maka Tarif ibn Malik yang masuk ke kota Andalus, tetapi ingat kembali kepada kebiasaannya apa, Musa ibn Nusair tidaklah mungkin membuka kota terburu-buru. Nggak mungkin beliau membuka kota terburu-buru. Maka beliau memikirkan negeri-negeri yang ada di sekitar Andalus. Negeri-negeri yang ada di sekitar Andalus ada Tonja. Alhamdulillah sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Dan kemudian yang kedua ada Sabta. Maka Sabta ini harus dibuka dulu. Kemudian selain dari Sabta, maka ada negeri-negeri di pinggiran Andalus ataupun di sebelah kanan kalau kita lihat ya, atau sebelah timur dari geografi Andalus, itu di mana mereka juga di atas agama Nasrani. Maka kalau mereka ini membuka kota Andalus tanpa memperhatikan pulau-pulau ada yang di samping atau timurnya Andalus, maka ini akan membahayakan mereka. Maka ketika itu, maka Musa ibn Nusair mengutus dua pasukan. Pertama dipimpin oleh yang pertama dipimpin oleh Abdullah ibn Musa ibn Nusair, kemudian yang kedua dipimpin oleh Atha. Dan ketika itu yang dimasuki oleh mereka ya kota-kota atau pulau yang ada di sini namanya Palma ya. Atau kalau kita kenal dengan istilahnya Bilyatar. Nah di sini kalau di sini kita lihat sini ada Pulau Palma ya, dan sekitarnya. Di sini ada Cabrera, juga dibuka nanti oleh kaum muslimin. Nah, kalau dulu kita mengenal dengan istilah Al-Bilyatar. Al-Bilyatar ya. Jadi ini dibuka. Kalau kita lihat secara geografi, maka dia itu akan di bawah Barcelona, di bawah Barcelona atau di sampingnya nanti Valencia. Atau di sampingnya Valencia. Ya, jadi berdampingan dengan Valencia. Jadi Valencia di sini, maka di sininya Bilyatar tadi. Maka bahaya sekali. Kalau ini tidak dikuasai terlebih dahulu, kita masuk ke Andalus, mereka nyerang. Dan kaum muslimin kembali lagi tidak biasa dengan perang laut. Maka akan kaget nanti. Dan akan benar. Nanti ketika kita sudah buka kota Andalus nih, salah satu kekalahan kita itu di mana? Di pelabuhan. Di pelabuhan, udah buka kota Andalus, tapi karena di pelabuhan. Akhirnya ketika itu baru raja ketika itu membuat sebuah penguatan di setiap pelabuhan yang ada di pinggiran dari Barcelona ke bawah. Kenapa? Karena itu titik lemahnya dia. Karena kita nggak biasa perang laut, nggak biasa perang laut. Maka itulah yang menjadi kekurangan kaum muslimin ketika yaitu tidak biasa dengan pasukan laut, tidak biasa dengan pasukan laut. Tapi masya Allah, walaupun tidak biasa dengan pasukan laut, dua pasukan yang diutus oleh Musa ibn Nusair, satu anaknya sendiri Abdullah ibn Musa ibn Nusair, dan yang kedua adalah Atha rahimahumullahu jami'an. Taunya apa? Mereka menang dalam keadaan yang baik. Tapi permasalahannya ada salah satu di antara kedua itu Atha yang tidak mentaati perintahnya Musa ibn Nusair.
tidak mentaati Musa ibn Nusair. Kenapa? Karena Atha diperintahkan untuk tetap diam di negeri itu. Jangan pulang. Jangan buru-buru pulang. Tapi Atha kalau itu memandang melihat bahwa ini sudah cukup. Kita pulang lagi ke tempat Musa. Tapi perintahnya Musa ibn Nusair, diam dulu. Bertahan dulu beberapa saat, nanti barulah pulang. Kenapa? Karena beliau takut. Apa? Orang-orang yang ada yang dibuka kota itu cuma hanya pura-pura di atas kekuasaan kaum muslimin. Maka beliau takut. Taunya benarlah yang terjadi. Atha memaksiati perkataannya Musa ibn Nusair, taunya Atha meninggal dunia diserang baliknya dari negeri itu. Maka akhirnya Musa ibn Nusair mengutus lagi Abdullah untuk naik ke atas lagi untuk apa? Membuka negeri yang gagal dibuka oleh Atha. Maka ini ketika ada nasihat dari seorang yang alim, nasihat dari orang yang hikmah, maka tuh kita jangan sampai buru-buru menolak. Emang kadang mungkin kita nggak sampai mikir ngapain sih lama-lama di sini, kan gitu mungkin bagi Atha. Tapi ini nasihat dari orang yang hebat, dari orang yang hebat ya hikmah. Beliau Musa ibn Nusair sudah berusia 60 tahun ke atas, udah hampir 70 tahun. Dan beliau hidup selama 40 tahun dalam peperangan, dalam jihad, fisabilillah. Maka beliau sangat tahu bagaimana keadaan di peperangan. Tapi Atha terburu-buru, memaksiati perkataannya Musa ibn Nusair, taunya beliau meninggal dunia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirnya membutuhkan pasukan baru untuk bisa membuka kota itu lagi atau pulau tersebut. Nah, setelah Bilyatar semuanya dikuasai oleh kaum muslimin, maka akhirnya barulah Musa ibn Nusair mulai berani untuk meyakinkan Al-Walid tadi. Udah aman. Sini udah tahmi zahrana. Kita sudah jaga pundak-pundak kami. Kemudian kita sudah tahu bagaimana Tharif ibn Malik sudah masuk ke negeri Andalus, sudah memberikan sebuah kabar. Dan apalagi ketika itu sebuah kejadian yang sangat mengherankan ataupun sangat mengkhawatirkan, terutama mengkhawatirkan bagi kaum muslimin, terjadi sebuah pemberontakan di negeri Andalus. Di negeri Andalus. Kenapa terjadi? Karena raja sebelumnya, Ghritasyah, itu dikudeta oleh Luzrik. Luzrik adalah panglima perangnya Ghritasyah, tapi tahunya malah dikudeta rajanya. Terjadi sebuah pengkudetaan kepada raja. Kalau ketika itu rajanya dibunuh dan anak raja Ghritasyah itu mencar semua. Dan kebanyakan mereka naik ke utara, ke atas. Yang antara mereka banyak ke atas, dan ada satu di antara mereka yang pergi ke Sabta. Setelah pergi ke Sabta, dan akhirnya Luzrik ketika itu mulai mengutus pasukan demi pasukan untuk menyerang, untuk membunuh anaknya Ghritasyah. Terutama yang ada di atasnya dulu. Maka itu mereka terjadi peperangan antara Luzrik dengan anak-anaknya. Anak-anak raja sebelumnya. Nah, salah satu anaknya sudah pergi ke Sabta. Maka akan datang nanti Luzrik ke Sabta. Ketika Luzrik datang ke Sabta dengan pasukannya dan takutnya mereka akan menyerang kaum muslimin yang ada. Maka kebutuhan untuk membuka kota Andalus ketika itu sangat besar. Daripada kita yang dibunuh duluan oleh mereka, maka kita harus masuk ke mereka duluan. Tetapi bagaimana cara kita untuk bisa membuka Sabta? Membuka Sabta. Dan membuka Sabta ini sangat sulit bagi kaum muslimin. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan usaha yang sudah dilakukan oleh kaum muslimin ketika itu dan apa yang sudah dilakukan oleh Musa bin Nusair. Dengan menjaga pundaknya, dengan menjaga bagaimana negeri Afrika supaya tidak murtad, untuk bisa membuka kota Andalus karena sudah ada warning dari Luzrik yang akan mulai turun ke bawah. Itulah usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh Musa bin Nusair. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah keajaiban
dengan tiba-tiba Raja Sabta memberikan kerajaannya atau memberikan daerahnya kepada kaum muslimin. Allahu Akbar. Ini sebuah hal yang sangat menakjubkan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi Musa bin Nusair. Ini hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Musa bin Nusair, yang sudah di mana Musa bin Nusair memberikan sebuah ikhtiar yang maksimal yang beliau bisa lakukan. Untuk menjaga pundak-pundaknya, menjaga dari kota-kota yang atas, yang supaya dan pulau-pulau yang ada di atas, supaya tidak menghalangi kaum muslimin ketika sudah masuk di Andalus. Maka Allah Subhanahu wa taala yang membukakan kota Sabta untuk kaum muslimin tanpa perang. Karena nggak bisa perang, kalah. Nggak kuat kita. Karena sudah digempur, misalnya sudah dihasab, tapi taunya kita kalah, kita mundur. Sabta, kota yang sangat kuat ketika itu, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kaum muslimin. Kenapa bisa dikasih? Karena ada beberapa hal yang membuat Raja Sabta Julian memberikan kepada Musa bin Nusair. Pertama adalah anaknya Ghaitasyah sudah masuk kepada Julian. Dan Ghaitasyah dengan Julian itu adalah sahabat karib. Maka gak mungkin Julian bisa dengan tenang membiarkan anak saudaranya atau anak sahabat karibnya dengan keadaan yang sangat terhina atau keadaan yang sangat hal yang tidak diharapkan. Dia diincar oleh orang. Diincar oleh pasukan. Berarti di buronan. Ya, buronan Luzrik. Buronan Luzrik. Maka beliau tidak mungkin. Tetapi kalau dibandingkan dengan kekuatan Julian, dengan kekuatan Luzrik, maka Julian berkata, kita nggak punya kekuatan yang besar untuk melawan Luzrik. Maka kita butuh kekuatan yang besar yang bisa menandingi Luzrik. Dan katanya itu meliriklah kepada muslimin. Walaupun muslim ketika itu kalau melihat gak bisa buka kota Sabta. Ini ajib, Masya Allah. Ajib yang bisa dipikirkan oleh Julian. Tapi Julian ini menganggap bahwa muslimin punya pasukan yang kuat, yang bisa melawan Luzrik. Kemudian yang kedua, Luzrik ketika membunuh raja, kemudian mau membunuh anak-anaknya, dan setelah itu tahunya beliau melakukan sebuah hal yang sangat tidak disuka oleh Julian. Apa? Kezaliman kepada rakyat. Dan Julian tidak biasa dengan kezaliman tersebut. Maka beliau berpikir gimana caranya bisa menyelamatkan rakyat saudaranya Ghaitasyah supaya bisa apa? Selamat dari Luzrik. Nah, selamat dari Luzrik. Kemudian disebutkan juga oleh Syekh Raghib hafizahullah ta'ala, apa salah satunya anaknya Julian diperkosa oleh Luzrik. Maka inilah dawafi, hal-hal yang membuat Julian memberikan kota Sabta kepada Musa bin Nusair, supaya Musa bin Nusair bisa masuk ke negeri Andalus, supaya Musa bin Nusair bisa masuk ke kota Andalus. Maka ini yang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak dipikirkan oleh Musa bin Nusair, nggak bisa, nggak masuk. Asalkan Musa bin Nusair masih kebingungan gimana buka kota Sabta. Tapi tahunya Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Makanya nanti setelah itu baru Tharif ibni Malik naik ke atas dengan 500 pasukan. Karena cuma hanya untuk intinya melihat bagaimana keadaan Andalus. Dan tapi ketika Julian ini memberikan Sabta, tapi Musa bin Nusair tahu, cerdas, tak mungkin memberikan begitu saja. Ada apa? Maka tanya, apa yang kau inginkan? Engkau memberikan kepada kami Sabta, apa yang kau inginkan? Maka jawabannya hanyalah apa? Yang kami inginkan adalah harta peninggalan Ghaitasyah, atau harta peninggalan Raja Andalus. Raja Andalus. Kenapa dicari itu? Karena hartanya punya peternakan ribuan di Andalus. Dan punya mazra'ah ataupun punya perkebunan sangat luas. Sangat luas. Maka ketika itu Julian dan anaknya, anak-anak raja sebelumnya, udah kita ingin menguasai itu saja. Maka ketika mendengar hal tersebut Musa bin Nusair, maka bergembira mereka. Kenapa bergembira? Karena kaum muslimin perang jihad nggak mengharapkan ghanimah.
Ini cuma hanya meminta ghanimah, istilahnya meminta tanah, meminta peternakan. Oh yaudah, ahlan wa sahlan, ambil itu. Kita nggak membutuhkan itu. Yang kita butuhkan apa? Kalian masuk Islam. Yang kita butuhkan adalah kota ini masuk Islam. Itu yang dibutuhkan oleh Musa ibn Nusair, bukan harta. Maka ketika dia minta, maka langsung disambut oleh Musa ibn Nusair. Musa ibn Nusair maka sangat menyambut apa yang diminta oleh Julian. Maka ya kalau kita berkata sekarang, Masya Allah, ahlan wa sahlan, baguslah apa yang kau minta, saya akan berikan itu. Nah, nggak ada pemikiran dua kali. Musa ibn Nusair nggak mikir, ntar dulu saya renungkan. Nggak ada. Ketika dengar dia cuma minta harta, ambil. Kita terima. Maka ketika itu sabtah dikasih kepada kaum muslimin, dan bahkan Julian meminjamkan beberapa perahu-perahu yang dimiliki Julian untuk bisa membawa pasukan muslim naik ke Andalus. Naik ke negeri Andalus. Tapi PR selanjutnya yang dimiliki oleh Musa ibn Nusair, berapa pasukan yang bisa dibawa? Berapa pasukan yang bisa dibawa untuk sampai ke atas? Maka ini PR yang besar. Dan juga perahu yang dimiliki Julian pun nggak bisa menampung keseluruhannya. Akhirnya Musa ibn Nusair sebelumnya itu membuatlah perahu untuk membawa mereka ke Andalus. Nah, maka dengan perahu yang dimiliki oleh Musa ibn Nusair dan dimiliki oleh Julian, nanti maka bisalah membawa pasukan untuk membuka kota Andalus. Dan beliau rahimahullah ta'ala itu tidak langsung mulai masuk, tapi beliau mengutus Tariq ibn Ziyad yang tadi sedang menjadi gubernur di Tonja untuk memimpin ekspansi ke negeri Andalus. Maka Tariq ibn Ziyad yang ditunjuk untuk menjadi pimpinan mereka, jadi panglima mereka, panglima pasukan ini, panglima pasukan tersebut. Nah, maka ketika Tariq ibn Ziyad ditunjuk untuk menjadi pimpinan, maka orang-orang barbar ketika itu bergembira. Maka disinilah taktiknya Musa ibn Nusair supaya orang-orang barbar ini bergembira, dan pasukan terbanyak yang akan terbang ke Andalus adalah dari orang-orang barbar. Sampai Syekh Raghib dan juga Syekh Tariq itu berkata, julluhu, kebanyakan keseluruhan pasukan yang membuka kota Andalus bukan orang-orang Arab, tapi orang-orang barbar. Maka kalau ada istilah barbar ini dijelekin oleh mereka, mungkin karena apa? Mereka pernah dikalahkan oleh barbar. Mereka dikalahkan oleh barbar. Mereka kalah. Ketika mereka di Andalus, ya mereka kalah. Itu nanti sampai kalau kita mau tahu, hampir ke Perancis. Satu kota sebelum Perancis. Kaum muslimin ketika hampir menguasai sampai ke Perancis. Kalaulah bukan sebuah kesalahan yang ada di rakyat ketika itu, ya, yang ketika itu Abdurrahman ibn Abdullah al-Ghafiqi berusaha untuk memberikan sebuah motivasi kepada mereka, maka kalau enggak itu akan buka masuk kepada ke negeri Prancis. Bukan Prancis, bahkan Prancis sudah kena ke Paris. Prancis itu sudah kena. Prancis sudah kena. Bahkan Prancis sudah kena di zaman Musa ibn Nusair nanti. Nah, maka ini yang begitu menakjubkan bagi mereka, barbar bisa mengalahkan kita gitu. Maka mungkinlah kita dapat bahwa barbar begini, barbar begitu. Nah, biasanya untuk menjatuhkan apa? Untuk menjatuhkan kondisi barbar. Untuk menjatuhkan kondisi barbar. Tapi barbar perlu diketahui, mereka juga bukan sebuah suku yang murni baik misalkan awalnya, karena mereka juga awalnya kan keadaan musyrik, keadaannya bukan Islam. Mereka dalam keadaan sebelum Islam, maka mungkin mereka itu dalam keadaan yang buruk. Tapi ketika mereka masuk Islam, mereka mengenal Allah, mereka mengenal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengenal Islam dengan baik, maka mereka rubah semuanya. Yang nanti pasukannya Lodrik yang diberikan untuk menjaga Jabal Tariq itu sampai berkata, kami tidak tahu ini pasukan dari pasukan bumi atau pasukan langit. Perkataan ini nggak mungkin kecuali orang pasukan tersebut sudah benar-benar orang yang baik. Benar-benar orang yang baik. Pujiannya sampai kalau ke bahasa kita terlalu lebay ya.
Berarti kan disamakan, ini nggak tahu manusia atau malaikat kan gitu. Ini nggak tahu manusia atau malaikat. Maka barbar adalah suku yang sebenarnya yang bagus setelah masuk Islam. Suku yang tidak memikirkan antara Arab atau barbar. Tidak memikirkan, suku barbar ini tidak memikirkan antara dirinya dengan suku yang lain. Semua sama bagi mereka. Semuanya Islam, semua sama. Maka mereka membuka kota Andalus tidak mengharapkan apa-apa. Mereka membuka Andalus tidak mengharapkan apa-apa. Mereka yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak mengharapkan ghanimah ketika itu. Sampai Perancis ataupun Inggris ketika itu membuat fitnah kepada barbar. Membuat fitnah kepada barbar supaya barbar merasa dirinya suku mereka lah suku yang paling berjasa, suku mereka lah suku yang paling hebat dan yang paling ini dan paling itu. Yang awalnya barbar itu berbahasa Arab, berbicara dengan berbahasa Arab, maka mereka dirubah. Mereka harus punya bahasa sendiri. Maka diajarkan oleh Inggris bahasa mereka sendiri. Setelah itu mereka bangga dengan bahasa mereka, tidak bangga dengan bahasa Arab. Tapi awal yang membuka kota Andalus adalah barbar yang paling baik. Yang paling hebat ketika itu, yang dipimpin oleh panglima perang yang paling menakjubkan, yaitu Tariq ibn Ziyad rahimahullah ta'ala. Tariq ibn Ziyad, panglima yang sangat hebat. Dan Tariq ibn Ziyad ada yang paling alim di antara mereka, dan Tariq ibn Ziyad adalah orang yang saleh di antara mereka. Karena nanti Tariq juga difitnah dengan fitnahan yang keji juga. Ketika perang nanti melawan Luzrik, Bapak dituduh Tariq ibn Ziyad memotivasi pasukannya dengan ghanimah. Kemudian dengan perempuan, dengan harta, dengan budak. Kalau kalian menang, kalian memiliki wanita banyak. Kalian memiliki budak-budak perempuan. Kalian memiliki harta. Kata-kata orang-orang ketika itu, sebagian orang-orangnya mungkin terfitnah dari orang-orang Kristen yang mereka kebingungan bagaimana dengan keadaan Tariq ibn Ziyad dengan orang-orang barbar. Tapi kalau Tariq ibn Ziyad tidak memberikan motivasi kepada mereka berkaitan dengan dunia mereka. Tidak. Kalau berkaitan dengan dunia mereka, kenapa panglimanya Luzrik yang ada di Jabal Tariq berkata demikian? Yang tadi kita sudah katakan, kita nggak tahu dia penduduk bumi atau penduduk langit. Karena itu mustahil, nggak mungkin Tariq ibn Ziyad akan memotivasi pasukannya dengan dunia. Sedangkan mereka ini disifati seperti malaikat. Disifati seperti malaikat. Kenapa juga mereka ada pemikiran demikian? Karena Muslim tidak memikirkan ghanimah. Nggak memikirkan ghanimah. Maka kalau ada orang yang mau ikut perang, mau ngincer ghanimah, maka nggak perlu diajak sebetulnya. Nggak perlu diajak. Kenapa nggak perlu diajak? Karena bahaya nih orang. Malah bisa membuat kaum muslimin kalah. Karena tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita punya aturan ketika ingin membuka kota, apa? Nggak langsung diserang, tapi berikan beberapa pilihan kepada mereka. Pilihan pertama, mereka masuk Islam. Ketika mereka masuk Islam, maka seluruh harta mereka, istri mereka, anak mereka, tanah mereka, milik mereka semua. Milik mereka semua, dan mereka tidak perlu bayar apapun. Kalau mereka masuk Islam. Yang kedua, kalau mereka nggak masuk Islam, mereka tetap di agama mereka, tetap di agama Nasrani mereka, Katolik mereka misalkan, maka mereka pun bisa melakukan yang kedua apa? Membayar jizyah. Ketika mereka membayar jizyah, maka harta mereka, istri mereka, anak mereka, tanah mereka, milik mereka. Ini kalau bayar jizyah. Dan bayar jizyah cuma hanya 1 dinar setahun. Dan itu hanya untuk orang-orang yang bisa perang. Jadi kalau anak kecil, perempuan, orang cacat, ataupun orang obat, orang-orang yang senantiasa beribadah di gereja, atau ibadah di tempat ibadah mereka, maka itu nggak bayar jizyah. Yang bayar jizyah cuma hanya laki-laki yang sudah remaja, dewasa, yang siap bisa perang, yang bisa untuk dirinya ikut dalam pasukan. Maka dialah yang baru bayar. Yang lainnya nggak bayar. Dan bayarnya cuma satu dinar. Kemudian kalau Anda
dua ini nggak dipilih, maka baru diperangi. Kalau dua ini nggak dipilih, maka baru diperangi. Maka inilah yang menyebabkan salah satunya membuat panglimanya Ludwig berkata kepada Ludwig, saya tidak tahu mereka ini penduduk bumi atau penduduk langit. Karena apa? Yang ditahu oleh orang-orang Andalus, kalau orang sudah masuk ke dalam kota, akan mengambil semua harta yang ada di kota tersebut, dan juga akan menguasai kota itu dengan keadaan diktator. Sewenang-wenang mereka, semenang-menang mereka untuk menguasai kota itu, dan anak-anak perempuan mereka akan diambil jadikan budak semuanya. Tapi kok ini enggak? Kita cuma hanya bayar satu dinar 4,25 gram emas untuk satu orang, dan itu enggak semua orang. Maka ini sangat mengherankan bagi mereka. Enggak masuk ke dalam kaidah mereka. Kaidah mereka, kalau kita buka kota, kita kuasai kota, maka semuanya kita ambil. Bahkan bisa jadi kotanya dibakar. Setelah diambil hartanya, dibakar kota itu. Dibakar desa itu. Tapi ini enggak ada pemikiran untuk mau membakar. Tidak ada pikiran untuk membumi hanguskan. Walaupun diperang. Misalkan walaupun diserang nih sama kaum muslimin, itu enggak ada kaum muslimin diperbolehkan untuk membakar. Maka mereka kaget, ini bukan penduduk bumi. Ini penduduk langit. Ini enggak sesuai dengan kaidah kita. Enggak sesuai dengan kaidah kita. Maka setelah Musa ibn Nusair menyiapkan orang-orang barbar, kemudian mereka siap untuk berperang, dan yang nanti akan dipimpin oleh Tariq ibn Ziyad, maka mulailah mereka naik ke atas. Mereka mulailah naik ke atas. Masuk ke atas ini adalah masuk ke negeri Andalus. Dan negeri Andalus yang cuma hanya memungkinkan bisa masuk dengan pasukan, itu cuma hanya di Jabal Tariq. Cuma hanya di Jabal Tariq. Karena selain Jabal Tariq itu nggak memungkinkan untuk masuk pasukan ya. Karena apa? Jalannya sempit yang cuma bisa lewat 1-2 orang doang. Jadi nanti barisnya panjang. Kan nggak mungkin. Pasukan kayak gitu ya mati gitu. Konyol gitu. Maka nggak mungkin lewat situ. Maka cuma satu jalan yang memungkinkan hanya dari Jabal Tariq. Keadaan ketika itu karena apa? Karena banyak gunung ketika di zaman itu. Banyak gunung-gunung yang menghalangi mereka untuk bisa masuk ke Andalus. Untuk mereka bisa masuk ke Andalus. Maka nanti disiapkan oleh Musa ibn Nusair pasukan sekitar 7.000 pasukan. Sekitar 7.000 pasukan yang diberikan kepada Tariq ibn Ziyad untuk masuk ke negeri Andalus di awal. Ya nanti Tariq ibn Ziyad ketika menghadapi Ludwig meminta tambahan kepada Musa ibn Nusair. Maka Musa ibn Nusair baru menyiapkan 5.000 pasukan untuk menemani Tariq ibn Ziyad. Jadi sekitar 12.000 pasukan yang dipimpin oleh Tariq ibn Ziyad untuk melawan Ludwig. Yang Ludwig ketika itu memiliki pasukan sebanyak 100.000. Maka jumlah yang sangat mengkhawatirkan. Tapi Tariq ibn Ziyad tidak takut dengan pasukannya Ludwig walaupun jumlahnya 100.000. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan sebutkan bagaimana keadaan peperangan tersebut, atau yang kita akan kenal dengan istilah nanti perang Wadi Birbat, yang dimana kaum muslimin Tariq ibn Ziyad bisa memenangkan walaupun jumlah mereka cuma 12.000 lawan pasukan 100.000 pasukan yang dipimpin oleh Ludwig sendiri, karena Ludwig ketika mendengar langsung turun ke bawah dan memimpin pasukan tersebut. Maka insya Allah di pertemuan yang akan datang kita masuk menjelaskan bagaimana keadaan peperangan Wadi Birbat, yang insya Allah itu peperangan yang sangat menakjubkan, yang juga salah satu disebutkan oleh Syekh Raghib. Ini salah satu alasan kenapa kita bahas Andalus. Karena Wadi Birbat ada sebuah peperangan yang sangat menakjubkan yang punya kaum muslimin. Karena 12.000 melawan 100.000, 12.000 ini yang menang, 100.000 ini kalah. Ini jumlah yang sangat besar. Ya, maka insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas hal tersebut. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.